Transfer rumor Persija Jakarta mengincar Tony Firmansyah untuk musim depan. Siapa itu Tony Firmansyah? Kalau kamu mengikuti sepak bola Indonesia, terutama gelandang muda yang lagi muncul belakangan ini, pasti pernah dengar nama Tony Firmansyah. Tony itu bukan pemain sembarangan. Dia adalah salah satu wonderkid yang mencuri perhatian di BRI Super League 2025 sampai 2026. Pemuda kelahiran 16 Januari tahun 2005, artinya di musim ini dia baru sekitar 21 tahun. Masih muda banget buat ukuran gelandang yang sudah tampil di level elit Liga Indonesia. Saat ini Tony bermain untuk Persebaya Surabaya, klub besar asal kota pahlawan yang selalu jadi penantang kuat di Liga ke-1. Ia dikenal sebagai gelandang tengah yang serba bisa, baik saat memotong serangan lawan maupun saat membantu tim membangun permainan dari lini tengah. Dia juga sudah menyatakan diri sebagai bagian dari timnas Indonesia U23, U20 yang menunjukkan bahwa dia bukan sekadar pemain klub biasa, tapi juga dianggap punya prospek besar buat sepak bola nasional. Mari kita bahas data dan statistik lengkap Tony Firmansyah dari klub hingga internasional. Nama lengkap Tony Firmansyah, tanggal lahir 16 Januari tahun 2005. Usia 21 tahun, posisi gelandang tengah midfielder, nomor punggung 68, dominan kaki kanan, tinggi badan 167 cm, harga pasar sekitar 2,17 miliar rupiah, estimasi dari Transfermarkt, status internasional pemain timnas Indonesia U23, U20, statistik musim 2025 sampai 2026 musim berjalan. Berdasarkan statistik musim ini, Liga 1 Indonesia, pertandingan 18 kali menit bermain, 1177 menit, gol 0, assist 1. Tournoy Maurice Revello, turnamen internasional pertandingan 4 kali, gol 1. AFC U20, Asian Cup pertandingan 3 kali, gol 0. Namun statistik angka gol dan assist saja itu belum cukup nyeritain keseluruhan permainan. Tony, dia punya peran yang jauh lebih penting bagi timnya daripada cuma sekadar bikin gol, dan itu akan kita ulas di bagian kelebihan. Kontribusi Tony yang sering terabaikan, statistik di atas memang kering kalau cuma lihat angka gol dan assist. Tapi nih, kalau kita lihat performanya di pertandingan tertentu, justru Tony makin terlihat peran pentingnya. Yang Player of the Week 2 kali. Tony sempat 2 kali berturut-turut meraih gelar yang Player of the Week di BRI Super League musim ini. Itu pencapaian besar banget buat pemain muda. Gaya main, peran, dan dominasi kaki. Dominan kaki, Tony adalah kaki kanan natural. Itu artinya dia lebih nyaman mengontrol bola, mengumpan, dan menembak pakai kaki kanan. Tetapi bukan berarti kaki kirinya buruk. Justru kemampuan dua kakinya makin terasah seiring pengalaman. Tipe bermain Tony sejauh ini terlihat punya gaya bermain box-to-box midfielder. Dia bisa membantu bertahan dan juga terlibat dalam build-up serangan. Dia pun bisa dimainkan di beberapa posisi tengah tergantung kebutuhan tim. Kelebihan Tony Firmansyah dari data dan laporan pertandingan. Berikut kelebihan Tony yang membuatnya dibidik klub besar seperti Persija. Pertama, gelandang serba bisa, defensif dan ofensif. Dia bukan hanya gelandang bertahan biasa. Tony juga punya naluri menyerang dan umpan yang cukup progresif, membuat dia cocok untuk gaya sepak bola modern yang dinamis. Kedua, statistik pertahanan yang kuat, angka tackle, intercept, clearance, dan recovery tendensi sangat tinggi buat pemain muda di liga. Ini menunjukkan Tony bukan tipe gelandang yang pasif. Ketiga, kompetitif dan tangguh mental. Dia pernah dinobatkan yang Player of the Week dan menerima pujian pelatih, yang artinya Tony punya mental juara dan tidak gampang ciut ketika diadu kemampuan melawan pemain senior. Keempat, versatilitas. Posisi, Tony bisa main di lebih dari satu peran di lini tengah, dari gelandang bertahan hingga tipe kreatif. Itu bikin dia aset penting buat klub manapun. Dan sekarang kita bahas kekurangannya. Kekurangan Tony Firmansyah. Tentu saja, pemain muda seperti Tony masih punya beberapa kelemahan. Pertama, kontribusi gol dan assist masih rendah. Secara angka, dia belum banyak mencetak gol atau assist di liga.
Ini bukan kelemahan fatal buat gelandang bertahan, tapi kalau Persija mau dia jadi gelandang kreatif penuh, mungkin perlu diasah lagi. Kedua, akurasi umpan jarak jauh kurang stabil. Menurut laporan, Tony masih kurang akurat saat melakukan umpan panjang long ball, yang berarti dia masih perlu latihan fisik dan ketepatan umpan untuk jadi gelandang yang benar-benar lengkap. Ketiga, kadang belum konsisten 90 menit. Karena usianya yang muda, dia kadang belum bisa bermain full 90 menit di beberapa pertandingan, baik itu karena strategi pelatih atau stamina yang masih dibentuk. Namun, semua kelebihan dan kekurangan ini sangat wajar untuk pemain muda berusia 21 tahun. Bahkan, beberapa aspek seperti ketahanan fisik, akurasi umpan, eksplorasi gol, bisa diasah lewat latihan dan jam terbang. Kenapa Persija Jakarta tertarik? Nah, sekarang kita masuk bagian paling menarik dari video ini. Kenapa sih Persija Jakarta mengincar Tony Firmansyah? Kalau kita lihat kebutuhan skuad Persija di musim depan, mereka tengah mencari gelandang yang muda tapi sudah matang secara taktik, bisa bantu proses serangan dan pertahanan, memiliki profil pemain modern serba bisa, memiliki harga pasar yang realistis, potensinya besar banget untuk berkembang, dan Tony semua itu punya. Belum lagi, Tony sudah punya pengalaman internasional dan gelar pemain muda terbaik pekan 2 kali. Itu jelas bikin klub yang ambisius seperti Persija ngelirik dia sebagai target transfer musim depan. Kalau benar Persija mau datangkan Tony di musim depan, berikut beberapa hal yang bisa jadi skenario. Pertama, starter reguler di lini tengah. Kalau Tony bisa adaptasi cepat dengan gaya Persija, bukan tidak mungkin dia jadi starter di lini tengah sebagai deep playmaker atau box-to-box midfielder. Kedua, jadi pelapis gelandang senior. Musim pertama di Persija bisa jadi masa adaptasi. Dia main di banyak posisi, tergantung strategi. Ketiga, loncat ke Liga Asia. Kalau Tony berkembang pesat, bukan tidak mungkin dia langsung main di AFC Cup atau kompetisi Asia lainnya bareng Persija. Pokoknya, kalau Tony pindah, itu bukan hanya sekedar pindah klub, tapi jauh lebih besar soal jalan karier, tuntutan taktik, dan eksposur internasional.